Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Wulandari, jurusan Teknik Informatika kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman web pada materi pembelajaran pertemuan 5. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materinya. Nah, materinya itu ada 6. Yang pertama, tutorial web design. Kedua, tutorial menggambar sketsa. 3, tips typography. Selanjutnya, 7 website untuk mendownload gambar ilustrasi. 12 plugin Figma. Dan yang terakhir, tutorial komponen Figma. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tutorial web design. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke software Figma. Apa itu Figma? Figma adalah aplikasi software desain yang berguna untuk membuat Joy Us Design. Untuk membuat website, hal awal yang harus dilakukan adalah membuat konten. Di sini contoh kontennya yaitu yang pertama hero. Dapat berisi header dan menu. Yang kedua, mengapa memilih platform ini? Ketiga, value proposition, yaitu berupa keunggulan dan manfaat. Next, price list. Yang kelima, testimonial. 6, CTA, yaitu sebuah iklan menyuruh kita itu membeli produk tersebut. Yang ketujuh yaitu footer. Dan kita dapat menambahkan sebuah tipografi. Heading 1 atau judul pertama biasanya lebih besar. Heading 2 atau judul berikutnya biasanya lebih kecil. Body text, warna, icons, dan ilustrasi. Baik, selanjutnya tutorial menggambar sketsa. Yang pertama, gambar sketsa dulu di kertas. Lanjut, kita scan atau foto, masukkan ke dalam Figma. Untuk sketsa diletakkan di frame yang disediakan. Selanjutnya, membuat shape. Untuk membuat shape, harus bertemu dengan titik-titik. Jika sudah sesuai, tekan enter. Dan untuk memperhalus pen yang digunakan pada sketsa, dapat mengklik Ctrl mouse kiri 2 kali. Dan setelah menjadi vektor, lanjut warnai sketsa sesuai dengan selera kalian. Baik, lanjut tips typography. Yang pertama, kita buka Figma. Untuk tips-tipsnya, yaitu font tidak boleh lebih dari 2 jenis. Hindari menggunakan all caps atau huruf besar semua pada kalimat. Jangan pakai font style yang tipis, karena kalau yang tipis kita tidak bisa membacanya dengan baik. Tentukan heading dan body text. Usahakan font size paling kecil 12 px. Untuk line height, jangan gunakan line height auto. Disarankan menjadi 150% dan disarankan menggunakan persen karena lebih dinamis. Karena jika kita mengganti font, maka dia akan mengikuti. Jadi kita tidak perlu mengganti semuanya gitu. Selanjutnya, hierarki judul dan teks. Judul tebal harus menjadi pusat perhatian. Bedakan font weight dan pewarnaan untuk mengatur prioritas. Selanjutnya, kontras. Untuk paragraf lebih dari 3 baris, jangan gunakan center edge. Disarankan buat left saja. Selanjutnya, hindari menggunakan justify pada paragraf. Apa itu justify? Justify adalah rata kanan kiri. Oke, selanjutnya 7 website untuk download gambar ilustrasi. Sebelum itu, langkah awalnya kita buka Dribble, lalu kita cari ilustrasi vektor. Ilustrasi vektor bisa berupa orang, hewan, ataupun objek. Nah, mengapa harus vektor? Karena masih bisa diubah untuk warna, bentuk. Dan format file vektor yang umum yaitu .svg atau Scalable Vector Graphic. Nah, untuk 7 websitenya yaitu yang pertama OpenPips, opendoodles.com, usemesh.com, illustration.co, straborn.fun, moneypixel.co, dan yang terakhir drawkit.io. Selanjutnya, 12 plugin pada Figma.
Langkah awalnya, kita buka Figma, lalu kita ke menu Homeplate di Figma. Lalu kita klik Community, kemudian klik Plugin. Nanti akan muncul berbagai plugin dan kita tinggal install saja. Nah, macam-macam plugin itu ada 12. Yang pertama, Lorem Ipsum. Kedua, Content Reel. Yang serupa dengan Content Reel yaitu Random Name Generator. Yang ketiga, Autoflow. 4. Color Filter. 5. Isometric. 6. Rename It. 7. Split Shape. 8. Find and Replace. 9. Map Maker. 10. Nisa Text Splitter. 11. Fill Texture. 12. Smooth Shadow. Jadi totalnya ada 12 plugin Figma. Oke, baik. Yang terakhir adalah tutorial komponen Figma. Tutorial komponen di Figma. Apa itu komponen? Nah, yaitu sebuah elemen yang dapat digunakan berkali-kali dalam desain kita. Contohnya pada komponen button. Jadi dengan adanya komponen dapat menyingkat waktu jika kita memiliki lebih dari button dan lebih dari satu halaman. Jadi misal nih kita pengen buat button kan, terus kita tuh memiliki beberapa halaman, nggak mungkin kan kita pindah-pindahkan tuh si buttonnya. Jadi dengan adanya komponen jadi bisa menyingkat waktu seperti itu. Oke, baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.